ketika saya akan diberhentikan oleh Pak Firly dan kawan-kawan gitu ya, saya melihat wah, disingkirkan lah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas anti korupsi. Hari ini kembali bincang dengan Yudi Purnomo Harahap. Nama YouTube-nya juga, dia punya YouTube namanya juga Yudi Purnomo Harahap. Saya memang sedang fokus untuk bicara di channel YouTube. Yudi juga punya nih. Jadi sekarang saya juga ingin tahu nih, Yudi kira-kira bikin channel ini tujuannya apa sih sebenarnya? Siap. Oke, makasih Bang. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika saya akan diberhentikan oleh Pak Firly dan kawan-kawan gitu ya, saya melihat wah, disingkirkan lah ya. Ya, dengan cara penyingkiran yang luar biasa tersebut, saya melihat bahwa ini adalah upaya untuk pertama membungkam, kedua membuat kita harus mencari pekerjaan selain pekerjaan yang berhubungan dengan korupsi. Di situ saya melihat bahwa seharusnya kita harus berjuang tetap di jalur pemberantasan korupsi. Ya, karena apa? Karena jangan sampai yang diinginkan oleh orang-orang tersebut tercapai gitu kan. Bahwa ternyata energi kita malah makin berlipat, dan saya melihat saluran yang paling baik saat ini gitu ya adalah sosial media, dan salah satu di antaranya adalah YouTube Bang. Dan saya melihat bahwa banyak sekali perbincangan di Twitter atau di Facebook atau di Instagram itu banyak yang belum paham korupsi itu apa, kolusi apa, nepotisme apa, conflict of interest apa gitu kan. Dan kalau mereka nggak kita pahami dan kita sadari, jangan sampai nanti orang-orang koruptor itu senang gitu kan. Masyarakat nggak ngerti kok. Biar aja masyarakat pada berkelahi, masyarakat pada saling berantem di sosmed gitu kan. Saya tetap korupsi gitu kan Bang. Nah, kita ingin menghancurkan paradigma tersebut gitu. Bahwa masyarakat tahu loh apa yang dilakukan oleh para pejabat kita. Misalnya ketika bilang mereka tidak korupsi, banyak pejabat bilang, oh saya tidak korupsi kok. Saya bantu masyarakat. Gitu ya. Tapi ternyata dia bilang tidak korupsi, tapi buktinya dia tidak korupsi tidak pernah disampaikan kepada masyarakat. Padahal masyarakat tahu bahwa ketika orang tidak korupsi ya, misalnya harus pembuktiannya harus begini gitu sih Bang. Jadi istilahnya, dan kita bisa menjangkau Bang, bukan hanya di suatu tempat. Misalnya kan kita berdua kan sering ngisi seminar atau diskusi kan Bang. Biasa pesertanya 100 orang atau 200, tapi kan hanya di tempat situ yang bisa kita cover. Nah, kalau ini bisa seluruh Indonesia gitu kan. Bahkan mungkin orang yang lagi di luar negeri, saya juga punya beberapa teman, kita mereka mengamati juga gitu Bang. Luar biasa. Memang begini ya, kalau bicara soal korupsi itu pengkhianatan terbesar sebenarnya. Kita lihat para pahlawan kemerdekaan, mereka telah mengupayakan bagaimana Indonesia bisa merdeka dan berdaulat. Yang setelah itu, apa yang dilakukan? Membuat ada kemakmuran, ada keadilan. Kemakmuran dan keadilan ini nggak mungkin tercapai ketika ada korupsi. Jadi sejahat itulah. Belum lagi dampak-dampak lain, dampak lingkungan, dampak kemunduran, dan banyak lagi yang lain. Dan tentu ketika korupsi terjadi banyak di masyarakat, akan membuat perilaku yang tentunya tidak mengikuti kaidah-kaidah anti korupsi. Dan itu berbahaya, terutama bagi hubungan dalam kehidupan sosial maupun buat generasi muda. Ini yang menarik sekali. Kira-kira Mas Yudi punya trik apa tuh dalam menyampaikan ke masyarakat agar budaya anti korupsi itu bisa dipahami, diresapi, dan kemudian bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Apa ini? Mas Yudi biasanya idenya banyak. Ya, Bang. Jadi kalau saya ngelihat kan banyak anak-anak muda ini sebenarnya cerdas. Generasi milenial, mereka berpikir think out of the box gitu ya. Kemudian mereka punya pengetahuan yang lebih karena mereka adalah orang yang suka menjelajah di dunia maya gitu. Apalagi kan sekarang ada metaverse sebenarnya. Wah, itu lebih. Nah, itulah kemudian kita sampaikan kepada mereka, kita jangan hanya berpikir diri kita sendiri. Gitu. Kita berpikir tentang Indonesia misalnya, masyarakat apa yang bisa dilakukan, karena nilai-nilai anti korupsi kan ada 9 Bang.
jujur, peduli, mandiri, disiplin, sederhana, adil gitu kan, dan lain sebagainya, tanggung jawab, kerja keras. Nah, dari situlah kita harus membuat para pemuda ini bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Nah, saya melihat misalnya startup, Bang. Kemarin saya ngisi di startup. Ini saya melihat, oh ini bagus sekali nih anak-anak muda. Ya, ketika mereka membangun bisnis startup, mereka bukan hanya berpikir pertama bagaimana mereka mendapatkan investor. Nah, kemudian bagaimana mereka mempunyai perusahaan, gitu kan? Nah, ada satu yang harusnya mereka lakukan, yaitu membangun nilai-nilai atau value dalam perusahaannya. Keuntungannya apa tuh? Membuat begitu, itu keuntungannya apa? Buat orang yang membuat ataupun orang yang punya perusahaan yang membuat kaidah-kaidah anti korupsi. Nah, ya tadi saya katakan, Bang, ya itu kan idealisme gitu kan. Karena tidak mereka lakukan juga tidak apa-apa gitu kan. Saya tetap dapat saham gitu kan. Tapi kan ada satu hal tanggung jawab moral gitu kan. Kemudian dalam bisnis ini kan juga yang paling penting kan bukan bagaimana menjadi kapitalis untuk mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, tetapi kan ada social responsibility kan, ada pertanggungjawaban sosial ke masyarakat, kemudian ada etika bisnis juga kan, Bang. Jangan sampai nanti bisnisnya besar kemudian menginjak-injak gitu kan. Nah, tapi selain pada itu, yang penting kan generasi milenial ini, Bang, mulai berpikir, mulai memahami ya bahwa korupsi ini membuat bangsanya ini nggak maju-maju. Tentu kan mereka berselancar kan, Bang. Dan saya lihat kan milenial ini senang ke luar negeri gitu. Nah, misalnya ngelihat kok Korea bagus, nah kan banyak suka Korea kan. Negaranya kok tertib misalnya. Kemudian ke Jepang mereka kan, atau mereka ke Eropa gitu kan. Karena kan mereka senang jalan-jalan gitu kan dan sebagainya. Nah, harusnya kan mereka ngeliat tuh, harusnya negara saya tuh kayak begini. Nah, sekarang apa yang membuat mereka berpikir seperti itu? Karena melihat kenapa sih negara-negara mereka kunjungi itu bagus, sebagai lihatlah indeks persepsi korupsinya. Betul. Ya kan, Bang? Ya kalau Indonesia mau bagus, misalnya kayak negara-negara Skandinavia atau negara Eropa atau jangan jauh-jauh lah Singapura gitu kan. Nah, itu ya maka indeks persepsi korupsinya harus diperbaiki. Nah, ketika indeks persepsi korupsi diperbaiki, ya korupsi harus diberantas dan diminimalisir. Betul. Saya pernah di beberapa kesempatan bicara juga dengan anak muda. Saya katakan ke mereka bahwa ketika kita bisa membangun nilai-nilai anti korupsi kepada diri kita, membiasakan bahkan menjadi karakter, maka kita sedang mendidik diri kita untuk menjadi karakter yang baik, dan itu menjadi kunci sukses. Kadangkala orang kalau mau berpikir jangka pendek, ya memang berbuat curang bisa jadi akan dapatkan keuntungan, tapi pasti sebentar, tidak akan berkepanjangan. Yang ketika orang akan berkepanjangan melakukan usaha apapun, atau kalau diri pribadi kan ya kita kan hidupnya kan berharap hidup panjang kan. Kita akan bertemu dengan masa-masa yang berikutnya dan bertemu dengan banyak orang. Tentunya kredibilitas itu penting, kepercayaan itu penting, dan itu akan dilihat dari perilaku kita sehari-hari. Ketika kita punya karakter yang baik, maka itu akan menjadi modal paling kuat. Bisnis paling utama kepercayaan. Begitu juga dengan ketika membangun suatu korporasi atau usaha. Tentunya budaya organisasi itu sangat penting untuk membuat suasana kerja itu bisa optimal, bisa baik, dan dilakukan dengan cara-cara yang terbaik. Ketika kemudian nilai-nilai anti korupsi itu dijadikan basis yang kuat dalam budaya organisasi di suatu korporasi, maka pada dasarnya kalau dilihat secara sederhana atau secara singkat, akan lebih hebat ketika korporasinya berlaku curang, berlaku sebentar. Tapi untuk korporasi itu bisa langgeng, bisa kuat ke depan, itu perlu membuat basis budaya organisasinya dengan menggunakan nilai-nilai anti korupsi. Saya ingin katakan begini, korporasi atau perusahaan itu punya anggota-anggota, punya pegawai. Ketika pegawainya dibiasakan untuk melakukan sesuatu dengan menjaga nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya, mau jujur, disiplin, tanggung jawab, dan banyak hal tadi yang Mas Yudi sampaikan, maka mereka akan menjadi orang yang siap menghadapi tantangan. Nah, seringkali orang ini mau mudahnya saja.
Ketika mau mudahnya saja, dia akan problem ketika bertemu dengan tantangan atau ada perubahan keadaan dan lain. Tapi ketika korporasinya begitu punya budaya organisasi yang kuat, yang itu adalah budaya organisasi yang menggunakan kaidah-kaidah anti korupsi, maka korporasi akan menjadi korporasi yang siap menghadapi tantangan, bahkan dia akan bisa membuat terobosan-terobosan atau akan unggul atau menonjol dalam kompetisi persaingan usaha. Dan itu dilakukannya dengan kaidah-kaidah yang jujur, yang dibenarkan, dan bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Sebetulnya itu yang luar biasa. Cuman ketika kemudian orang melihatnya dengan terlalu sederhana, terlalu memudahkan, itu ada perusahaan yang curang, ada orang yang menghalalkan segala cara, malah lebih untung. Ya, untung sebentar dan sementara, dan setelah itu nggak bisa apa-apa lagi. Gitu nggak, Yud? Ingat Bang, kita kan nangani kasus-kasus besar Bang ya, sampai triliunan. Itu kita melihat bagaimana ketika korupsi itu kan salah satu disebabkan oleh rakus. Ya. Nah, ketika kerakusannya semakin rakus, disitulah dia jatuh, Bang. Betul. Benar nggak, Bang? Karena begini juga, namanya orang berbuat pelanggaran atau berbuat kesalahan atau berbuat jahat, itu ada adiktifnya. Dan ketika dia sekali berbuat, dia akan berbuat lagi, dan seterusnya. Ketika orang udah terlalu sering berbuat, maka suatu saat dia pasti akan ketahuan, pasti akan jatuh. Nah, dengan kondisi itulah maka menjaga kelangsungan suatu korporasi ataupun kepada kita sebagai pribadi itu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai anti korupsi pada dirinya. Dan ini akan berkaitan dengan kemampuan kita mengembangkan diri, baik pribadi maupun korporasi. Contoh, seandainya ada anak sekolah, pengen dapat nilai baik, dia punya dua pilihan, mau nyontek atau mau belajar, ya kan? Kadang-kala ada orang yang nyontek, yang belajar itu sulit. Saya belajar ini masih nilainya belum bagus. Dia digoda untuk nyontek. Tapi kalau dia kemudian nyontek, dia akan menjadi malas, dia tidak akan kreatif, dan kemudian yang ada mungkin bisa dapat nilainya bagus untuk beberapa kali, setelah itu dia tidak akan bisa apa-apa lagi. Tapi ketika dia belajar di tengah-tengah kesulitannya dia akan mengetahui di mana letak kekurangannya dia akan berupaya mengembangkan diri, menghadapi tantangan-tantangan yang ada pada dirinya, dan dia akan keluar dari permasalahan itu, dan kemudian akan menjadi pribadi yang hebat. Tentunya tadi yang saya katakan, ketika mau betul-betul menjaga nilai-nilai anti korupsi untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pada dasarnya kita sedang membangun pribadi kita menjadi pribadi yang berkarakter baik, dan kemudian itu menjadi modal sukses. Kenapa? Ya tadi yang saya katakan, akan banyak kesulitan, yang dengan kesulitan itu kita akan berupaya untuk menyelesaikan, kita punya inovasi, kita akan lebih kreatif, dan itu yang membuat kita lebih unggul daripada orang yang tidak memilih jalan seperti itu. Nah, gitu nggak, Yud? Betul, Pak. Nah, tapi Bang, kan nggak mungkin berantas korupsi itu abang aja, atau saya saja, atau kita berdua saja, atau 57 orang pegawai KPK, atau yang masih bekerja di KPK, atau satu instansi gitu kan, Bang. Nah, kita kan sekarang kita istilahnya berjuang memberantas korupsi, ya selain kita menjadi pembicara atau menjadi narasumber, kan kita juga pakai sosmed nih, Bang. Nah, kita perlu ngajak nggak nih, Bang? Teman-teman yang lain, baik mereka yang sudah duluan dalam YouTube gitu kan, jadi YouTuber atau yang belum gitu kan, perlu kita ajak nggak nih, Bang? Harus, karena begini, ini bukan kerjaan kecil ya, dan aspeknya pun luas, baik itu kepentingan orang per orang maupun kepentingan kelompok-kelompok, kepentingan masyarakat yang pada nantinya adalah kepentingan bangsa dan negara. Ketika kita melihat kemudian ada perubahan-perubahan menjadi lebih peduli, lebih fokus, atau tidak mau memaklumi perilaku korupsi, atau kemudian lebih kritis dengan permasalahan-permasalahan korupsi, maka itu akan menjadi kekuatan. Dan ketika tadi yang saya katakan, bisa jadi kita punya kekuatan atau kemampuan yang kecil ya. Tapi ketika kita bisa mengembangkan pengaruh dengan mengajak orang lain, 1, 2, 3 dan seterusnya, orang lain juga mengajak orang lain demi kepentingan bangsa dan negara, maka saya pikir itu akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Kita nggak sedang bicara sekarang kok, kita sedang bicara masa depan. Betul, ya kan? Kalaupun sekarang ini belum bisa banyak manfaat, setidak-tidaknya kita ingin tetap
di jalan kebaikan dan itu akan membawa pengaruh kebaikan. Siap, mantap Bang. Sip itu ya. Oke Bang, semangat. Ya, terima kasih. Semoga diskusi tadi yang singkat bisa membawa pengetahuan atau pemahaman agar kita bisa masing-masing membawa pengaruh untuk kebaikan. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.